Puji Tuhan, silakan duduk kembali, ada sukacita. Kita melihat banyak gereja mulai 10 hari atau minggu lalu, sejak kenaikan mereka mulai mengadakan rutin berdoa, rutin berpuasa. Mereka menanti-nanti sampai hari ini. Karena mereka tahu puncak hari ini adalah pencurahan Roh Kudus. Hari ini kita memperingati lahirnya gereja. Ya, lahirnya gereja atau lahirnya kegerakan. Kegerakan untuk membawa kerajaan sorga hadir di muka bumi ini. Dan kita melihat dari kesederhanaan murid-murid, mereka berubah menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Dari 120 murid yang pengecut, mereka berubah menjadi orang-orang yang gagah perkasa, yang berani. Luar biasa ya. Kalau saudara melihat bagaimana pertama kali mereka menerima Roh Kudus, dan sejak itu mereka menjadi pribadi-pribadi yang lain. Ya, mereka menjadi pribadi-pribadi yang gagah perkasa. Tadinya mereka dianggap sebagai orang-orang idiot, orang-orang tidak berpengetahuan, orang-orang tidak punya pendidikan. Mereka adalah pribadi-pribadi dari kampung. Seorang nelayan, tidak pernah berpendidikan secara formal. Ya, mereka biasa-biasa saja, tidak dikenal. Tetapi setelah pencurahan Roh Kudus, mereka menjadi pribadi-pribadi yang dikenal dan terkenal. Dari masyarakat paling kecil sampai ke kerajaan, mereka dikenal. Bukan karena bertahun-tahun mereka mengembangkan karir atau segala macam. Tetapi kita melihat dalam satu hari saja, tatkala Roh Kudus dicurahkan, mereka menjadi terkenal. Mereka menjadi bahan pembicaraan, diskusi oleh banyak orang. Mengapa? Karena mereka menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Ya, minggu kemarin kan kita sudah dengar bagaimana Tuhan menjanjikan kepada murid-muridnya supaya mereka tetap menunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus turun atas mereka dan mereka akan menerima kuasa untuk menjadi saksi. Nah, kalau kita melihat, kalau saudara perhatikan di dalam ke Pantekosta, sebelum Pantekosta itu 10 hari mereka menanti-nantikan Pantekosta. 10 hari mereka menanti-nantikan Pantekosta. Maka pagi hari ini kita melihat, kita tidak menyoroti Pantekostanya, tapi kita lihat sebelum Pantekosta. Mengapa bisa terjadi Pantekosta? Mengapa bisa terjadi luar biasanya atau gagah perkasanya murid-murid Tuhan setelah menerima Pentakosta? Ini penting supaya kita sebagai gereja Tuhan harus pun demikian. Jangan gereja Tuhan modalnya cuma raba-raba, kelabang-kelabang mau ngapain kelabang-kelabang? Ya kan, jangan diandalkan itu, bukan itu. Tuhan bukan bertuju kepada itu sebagai tanda. Orang kalau sudah bisa bahasa roh dianggap udah jadi manusia surgawi. Enggak. Anak kecil saya biasa bilang, anak kecil begitu lahir dilengkapi dengan bahasa roh. Bahasa yang tidak dapat dipahami. Yang tahu siapa anak kecil kalau tidak tinggal feeling mamanya aja. Oleh karena pergaulan mama dengan dia, maka mamanya tahu. Oh, kita bilang, dia ngomongnya ngaco, mamanya ngerti, dia mau netek. Kan begitu. Mamanya tahu. Oh, pasti ngompol nih. Itu. Jadi bahasa roh itu bahasa doa. Bukan saya kata tidak penting. Itu penting. Tetapi itu bukan salah satu tanda bahwa engkau betul-betul menjadi pribadi yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan. Kadang-kadang kita suka orang karismatik, suka ngaco. Yang penting kita bisa bahasa roh, lalu kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus perhatikan. Yohanes Pembaptis bilang, hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Kalau kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, harus keluar buah-buah Roh Kudus. Itu tandanya. Apa untungnya saya berbahasa lidah kalau saya tidak punya kasih?
Paulus bilang, apa? Walaupun saudara mempersembahkan apapun juga, kalau engkau tidak punya kasih, selesai. Sedangkan salah satu buah roh itu adalah kasih. Jangan kita menjadi orang Kristen, saya selalu berkata, jangan suka menjadi orang Kristen yang bodoh. Orang Kristen yang buta. Orang Kristen itu harus menjadi orang Kristen yang cerdas. Dengar firman Tuhan, bukan menyoroti rasa tersinggung kita, tetapi perhatikan apakah firman itu betul-betul dari Tuhan. Harus dianalogikan. Benar enggak? Sama seperti murid-murid di Berea. Mereka memperhatikan firman Tuhan dengan saksama, lalu mereka pulang menelusuri, benar enggak ini yang dikatakannya? Kan minggu kemarin sudah dibilang, pendeta itu kan manusia. Bisa salah dalam penyampaian. Maka kita sebagai pendengar harus teliti. Orang bilang, kalau begitu nanti kita kurang percaya. Siapa yang bilang kurang percaya? Firman harus dipercayai, amin. Tetapi firman yang betul-betul adalah firman Tuhan, jangan firman pendeta. Ya kan? Sekarang kita terkenal, orang-orang terkenal senang firman pendeta. Ya, firman pendeta. Pendeta janji, bukan Alkitab janji. Saya suka heran, kenapa kita mudah sekali menerima Injil lain. Sebelum masuk saya diinspirasi untuk hal ini. Kita senang Injil lain. Paulus bilang, aku heran, engkau begitu mudah terpikat dengan Injil lain. Kita tahu dari awal kematian Yesus dan murid-murid Tuhan memulai dari loteng Yerusalem sampai mereka wafat alias mati pulang ke sorga. Injil itu tetap tidak bisa lepas dari salib dan penderitaan. Amin atau aman nih? Takut aja kita. Takut kalau kita ngomong begitu. Tapi itu realita kenyataan. Makanya Tuhan bilang, semua aku katakan kepadamu supaya jangan engkau kecewa lalu menolak aku. Yohanes 16 ayat pertama kalau saudara perhatikan. Nanti saudara itu akan mengalami banyak aniaya. Bukan Tuhan Yesus bilang, nanti kamu ikut aku, lalu rumah kamu dipik, mobil kamu Mercy, apalagi. Enggak bilang begitu, enggak ada. Tetapi dampak kesetiaan kita. Tuhan bilang, karena kita setia, maka segalanya, apapun juga, dia mau berikan kepada kita. Anaknya aja dia nggak sayang untuk berikan kepada kita, apalagi yang di dunia ini. Itu hal berikut, tetapi bukan hal utama. Hal utama yaitu, kita harus melihat bahwa menjadi orang Kristen, harus banyak penyangkalan diri. Pikul salib. Amin. Tidak ada jalan praktis. Tidak ada jalan singkat. Kekristenan selalu mengajari kita untuk hidup tetap di dalam realitas kehidupan dunia ini. Siapa yang tidak bekerja, dia tidak akan makan. Itu realitas. Enggak bisa orang Kristen tinggal di kamar berdoa lagi gandum jatuh dari langit. Itu waktu zaman perjanjian lama. Tatkala orang Israel keluar tanah Mesir, mana turun dari sorga. Ya kan? Kalau kita bilang, iya Pak, saya mau begitu. Iya, gampang. Kalau mau mana turun dari sorga, pindah ke padang gurun, berkelana di sana. Tuhan pasti turunkan mana dari sorga. Ya kan sendiri di gunung. Tapi kalau saudara masih di sini, saudara harus banyak bekerja. Banyak otak, ya kan, peras tenaga. Nah saudara, banyak orang Kristen jadi aneh. Kalau saya lihat kegerakan kekristenan sekarang ini malah aneh. Mungkin firman saya tidak populer karena saya berkata jujur. Aneh orang Kristen pada zaman sekarang ini. Sebenarnya roh itu menuntun kita supaya kita bisa mengerti seluruh kehendak Allah. Supaya kita tahu apa yang benar, mana yang menjadi kehendak Allah. Tetapi kita melihat banyak sekali anak Tuhan
menjadi Kristen bukan menjadi sama seperti Kristus, tetapi menjadi sama seperti dunia. Semakin seseorang menjadi sama seperti Kristus, dia harus punya sikap hidupnya sama seperti Kristus. Salah, salah, benar, benar. Kristus kan begitu. Salah, salah, benar, benar. Ya, ya, tidak, tidak. Jangan di luar lain, di bibir lain, di hati lain. Ya kan? Manusia Kristus itu tidak demikian. Manusia Kristus itu berpikiran Kristus. Bertingkah atau bertindak seperti Kristus. Nah, kita tuh harus demikian. Gereja harus membawa semua orang menjadi serupa dengan gambar Kristus. Soal harta, soal duit, soal kemakmuran, itu nomor berikut. Tetapi gereja harus mobilisasi orang supaya mereka melihat yang sulung Yesus Kristus. Dan kita harus sama seperti dia. Yang saya biasa kita katakan dalam gereja, sebagaimana Bapa sempurna, demikian kita harus sempurna. Kapan kita sempurna? Belajar untuk sempurna. Mungkin sampai saya mati, saya belum mencapai kesempurnaan. Tetapi yang penting, saya masih berusaha untuk sempurna. Ada usaha, makanya disuruh tiap hari bertobat. Jangan dikenal 10 tahun sampai hari ini sama, tidak ada perubahan. Yang berubah cuma semakin rajin kebaktian, yang berubah cuma rajin melayani, yang berubah sudah bisa pimpin pujian, yang lebih hebat lagi sudah bisa khotbah. Apa yang berubah itu cuma skill. Kalau mencara soal kemampuan, itu nomor sekian. Yang penting Tuhan lihat itu hati, ada berubah enggak? Karakter atau sikap hidup kita harus berubah. Ya. Nah, pagi ini daripada panjang nanti saya kembali kepada saya mau bicara. Nah, kita melihat sebelum Pentakosta. Kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai dengan 14. Ya, kita baca secara bergantian. Lalu ayat pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai 13. Saya ayat yang pertama ya, ayat yang ke-12 ya. Kita bergantian ya. Sampai ayatnya pasal yang kedua. Ingat ya. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 12 sampai dengan 14. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan yang 13. Saya mulai membacanya. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dengan saudara-saudara Yesus. Tiba-tiba turun dari langit suara bunyi seperti tiupan angin keras dan memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka, dan saya ulangi, kepada mereka dan untuk mengatakannya. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri.
Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah arti ini? Haleluya. Ini yang saya katakan tadi. Ya, mereka yang bodoh seketika berubah menjadi luar biasa. Yang kecut menjadi luar biasa, berani. Nah, kalau saudara perhatikan di sini, sebelum terjadi hal-hal yang luar biasa ini, kita harus melihat, mempelajari sungguh-sungguh bagaimana hal luar biasa ini bisa terjadi. Kalau saudara perhatikan setelah perpisahan mereka dengan Yesus Kristus, lalu Yesus berpesan kepada mereka, tunggu di Yerusalem. Ya, tunggu di Yerusalem, jangan kamu pergi kemana-mana. Tunggu sampai kuasa. Ya, sampai kuasa yang Maha Tinggi turun atas kamu. Disuruh tunggu di Yerusalem. Lalu kita melihat murid-murid ini menanti-nanti. Ya, menunggu. Mereka berdoa menunggu. Nah, saudara ingat. Waktu Yesus berkata kepada Maria setelah kebangkitan, pergi katakan kepada Petrus, tunggulah aku di Galilea. Kalau saudara baca, mereka pergi tunggu, tetapi aku kata Petrus. Sementara tunggu, apa kata Petrus? Ingat nggak saudara baca? Aku mau pergi mancing katanya. Daripada tunggu lama, iseng-iseng, lama kok Yesus bilang, kita pergi pancing aja lah. Ini namanya setengah hati. Taat yang setengah hati. Ada sih ada. Tetapi enggak ikut apa yang dikatakan tunggu. Artinya kalau tunggu itu sampai Tuhan datang, tunggu. Baru namanya taat. Karena ketaatan itu harus sampai selesai. Nah, kita perhatikan. Sekarang saudara lihat 10 hari. Murid-murid itu menanti-nanti. Ya, mereka berkumpul. Mereka sudah tahu. Bukan mereka pikir, besok nanti tuh. Enggak, mereka sudah tahu. Pasti waktunya Tuhan, bukan waktu mereka. Menunggu itu bukan waktunya mereka. Tetapi waktunya Tuhan. Tetapi sikap murid-murid ini luar biasa. Mereka tetap setia di dalam 10 hari itu. Bersekutu bersama-sama berdoa. Ini tanda apa? Orang kalau mau menerima kuasa. Orang kalau mau dipakai oleh Tuhan. Orang kalau mau merubah dunia ini. Merubah gereja misi kasih. Kunci yang pertama taat. Apa yang mau dikatakan? Taat. Mengapa Yesus bisa dipermuliakan? Filipi 2 itu menjelaskan. Ayat berapa saya lupa. Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Taat sampai mati. Seberapa besar kita taat? Taat kita belum mati, sudah teriak-teriak. Ya kan? Taat belum sampai mati, sudah teriak-teriak duluan. Yesus buat teladan. Makanya kalau saudara baca, saya senang kita lihat Filipi ya. Saudara lihat Filipi. Filipi pasal yang kedua itu diajar kita untuk menaruh.
ayat yang kelima, Filipi 2 ayat yang kelima. Yang tadi sebut itu, taat itu ayat ke-8. Kita lihat, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran perasaan di dalam Yesus Kristus. Mengapa pikiran, saudara? Karena di pikiran inilah terjadi medan pertempuran. Karena melalui pikiran inilah Hawa dan Adam jatuh dalam dosa. Makanya pikiran kita harus pikiran Kristus. Dengan firman Tuhan tatkala ular mendekati Hawa, ular berkata, bukankah Tuhan berfirman? Saudara dengar, ular bilang, bukankah Tuhan berfirman? Bukankah Tuhan berkata demikian? Lalu dia bilang, sekali-kali kamu tidak mati. Coba kita lihat, medan pertempuran itu di mana? Di sini, saudara. Di otak kita, di pikiran kita. Ketaatan itu bermula dari nih. Ketaatan itu bermula dari pikiran. Ya kan? Makanya Paulus bilang supaya kita menaruh pikiran dan perasaan. Sudah berpikir hati. Dua ini harus kepada Kristus. Ya kan? Harus kepada Kristus. Jadi berpikir Kristus, berperasaan Kristus. Jangan banyak berprasangka buruk. Amin. Berprasangka Kristus. Saya bersyukur selama saya melayani, setiap kali orang itu melakukan pelanggaran, dia kembali kepada saya lupa semua persoalan dia. Dan saya memulai sesuatu yang baru. Saya tidak pernah ungkapkan. Saya bersyukur karena saya belajar. Saya bukan menyombongkan dia, tapi itulah saya belajar. Tatkala seorang tidak lagi dimisikasi, maka saya anggap hubungan antara saya dengan dia sudah selesai. Dan saya tidak mau peduli apa yang dia lakukan. Tetapi kalau dia ada dimisikasi, tanggung jawab saya sebagai gembala. Kalau dia sudah tidak ada, dia mau bikin apapun, saya nggak mau perbincangkan. Malas diperbincangkan. Untuk apa? Dia bukan ada di wewenang saya. Dia bukan ada dalam jangkauan saya. Untuk apa? Saya pun ngomong mungkin saya berdosa. Karena saya bukan akan mempertanggungjawab nyawanya kepada Tuhan. Saya bukan orang yang mempertanggungjawabkan dia di hadapan Tuhan. Karena dia sudah lepas dari misi kasih. Saya kasih tahu saudara, saya prinsip tetap prinsip. Saudara boleh tanya Pak Alex tatkala ada hamba Tuhan kita yang lalu mau dilantik. Ketakutan dia pikir nanti saya protes. Saya punya hak loh. Memveto dia nggak boleh jadi pendeta. Karena kartunya ada tangan saya. Begitu saya berdiri dan saya bilang saya interupsi orang ini tidak pantas menjadi pendeta. Langsung gugur. Tetapi saya berkata itu tidak ada urusan sama saya. Bapaknya telepon saya. Pak gimana? Saya tidak ada urusan. Pokoknya dia ada di bawah pengembalaan siapa. Itu urusan gembalanya. Saya sudah tidak berurusan sama dia. Saya tidak kayak orang nanti sikut sana. Enggak. Kalau dia bukan urusan saya mau ngapain saya urusin. Urus diri saya sendiri aja udah pusing. Diri saya urus aja udah pusing. Apalagi tambah lagi plus gereja. Tambah pusing lagi. Belum urusin makan, minum, pakai. Udah tambah pusing lagi. Mau ngapain hidup cari pusing? Pusing orang hidup itu harus cari senang-senang. Amin. Hidup itu harus senang-senang. Jangan pusing tambah pusing. Nah saya mau katakan demikian. Mengapa? Karena kita belajar menaruh pikiran dan perasaan kita kepada Kristus. Walaupun orang itu sudah menyakitkan kita. Kalau dia kembali, belajar seperti Kristus. 70 kali 7. Lupakan. Kalau dia tidak bertobat, kita katakan, nyalah kau iblis. Iya kan?
Berarti dalam dirinya itu sikap hidupnya masih iblis. Ya E-nya. Nah kita harus belajar supaya anak Tuhan itu menjadi pribadi-pribadi yang taat. Hanya dengan ketaatan sajalah kita bisa menggoncangkan kerajaan sorga. Saudara mau belajar apapun dalam gereja, seorang pengikut Kristus, kata kuncinya yang pertama itu taat. Saudara mau jadi apa juga, saudara harus belajar taat. Hanya ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan itu mendatangkan hukuman. Kadang-kadang Tuhan membuat kita sesuatu yang kita tidak mampu menjangkau dengan pikiran kita. Tetapi kuncinya Tuhan selalu mau supaya kita menjadi orang yang taat. Tidak masuk akal. Saya senang ada seorang pengkhotbah berkata bahwa makin hari seorang yang menyerupai Kristus, semakin hari dia semakin tidak populer. Mengapa? Karena dia membuat pemisah antara dunia dan Kristus. Orang dunia, kalau kita bilang melepaskan dunia, susah. Dunia itu sama kita udah lengket. Siapa sih tidak mau menikmati dunia? Udah lengket. Ya kan? Udah lengket, jadi susah. Tapi dia mau supaya kita membuat pemisahan yang jelas. Yang biasa saya ajarkan kepada saudara. Kita boleh menjadi manusia dunia. Tetapi manusia dunia yang kudus. Artinya manusia dunia yang dipisahkan. Manusia dunia yang terpisah. Ya, jadi kita melihat orang dunia biasa diajarin. Datang apa? Yang penting datang. Bukan soal datang, saudara. Soal bertobat taat. Dengar firman taat. Bertobat dengar firman taat. Bertobat dengar firman taat. Bertobat. Supaya saudara diberkati. Kalau saudara cuma datang nongol kepala disodorin kepada pendeta, memang pendeta dukun. Pendeta tumpang tangan tidak akan merubah sesuatu kalau saudara sendiri tidak bertobat. Saya kasih tahu saudara jujur. Bukan saya anti tumpang tangan, dari dulu saya tumpang tangan ke orang. Saya evaluasi tumpang tangan. Kenapa tumpang tangan kalau orang tidak bertobat? Percuma, saya bukan dukun. Malah saya tumpang tangan ke saudara, saya punya energi habis saudara. Saya itu lemas. Dan tatkala saya lemas, saya itu suka dihinggapi mimpi-mimpi buruk. Setan mulai gentayangan gitu bikin saya mimpi-mimpi buruk. Karena saya lemas, saya pasti pulang ketiduran. Dan ketiduran saya pasti suka yang enggak-enggak. Saya tahu itu setan lagi. Karena energi saya habis. Memang tumbang tangan enak, energi habis. Saya pun tenaga habis, kekuatan habis. Kadang-kadang saya habis tumbang tangan, saya ngacu, saya punya hilang konsentrasi. Ya, nggak bisa berpikir normal begitu. Dalam pikiran saya cuma sembuh. Yang ada dalam pikiran. Ya, bukan saya nggak tumpang tangan, senang tumpang tangan, tapi saya bukan dukun. Saya lebih tekan kepada tatkala apa untungnya saudara sehat, saudara sembuh, tetapi saudara tetap menjadi pelaku dosa. Lebih baik saudara langsung dipanggil Tuhan, tetapi saudara dalam keadaan bertobat. Di sana saudara akan menerima mahkota, kemuliaan. Daripada saudara semakin bertambah, saudara semakin bertambah dalam dosa, saudara akan dihakimi. Lalu ada orang SMS sama saya, Pak, kalau udah terima Yesus, gimana posisi dia? Orang jahat terima Yesus, posisi dia di surga gimana katanya? Masa sama kayak kita? Saya bilang gampang, kenapa kamu pikir-pikir susah? Ya, kalau yang belum yang begitu-begitu, yang miring-miring tempatnya di WC aja katanya. Gampang kan? Daripada kita pikir terlalu susah, taruh aja di WC, kan selesai. Daripada kita dapat di WC. Nah, saya mau kembali supaya saudara lihat yang pertama orang itu perlu taat. Tuhan bisa saja menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, lalu membawa mereka dalam waktu sesingkat-singkatnya
pulang ke tanah Kanaan. Tetapi saudara lihat Tuhan tidak pernah ajar demikian. Yang pertama-tama Tuhan suruh mereka pergi ke Sinai berdoa untuk aku. Ya, ke Sinai. Setelah Sinai, mereka berjalan menuju Kanaan, Tuhan suruh kirim pengintai. Mereka kirim pengintai. Nah, ini persoalan di sini. Setelah kirim pengintai, mereka pulang belajar tidak taat. Ya, belajar tidak taat. Mereka mulai belajar tidak taat. Kalau saudara baca itu setelah kembali dari pengintaian, saudara itu bangsa Israel mulai belajar tidak taat. Makanya Tuhan membiarkan mereka 40 tahun berputar di padang gurun. Sudah kasih kabar burung, timbul pemberontakan. Ya kan? Mulai cari gara-gara, bikin pemberontakan. Ada isu sedikit tentang perkawinan Musa dengan orang Kusi, wanita Kusi, mulai isu, pemimpin mereka mulai isu. Biasa kalau pemimpin salah kan di-isu. Gosip kemana-mana, gosip, mulai timbul kesepakatan, lalu terjadi pemberontakan besar-besaran. Tahu-tahu setiap pemberontakan sudah ada penghukuman, tetapi orang nggak bisa lihat itu. Nah, Tuhan sementara mengajari bangsa Israel untuk taat. Kita pun saat ini, Tuhan ajar kita untuk taat. Orang yang sudah menerima Roh Kudus pasti taat. Amin. Kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, saudara pasti memiliki roh yang taat. Tidak mungkin saudara tidak menerima roh yang taat. Coba kita lihat di dalam Yehezkel. Yehezkel 36 itu. Yehezkel 36 ayat 26 sampai 30 kita melihat nubuatan tentang nubuatan tentang era baru atau zaman Roh Kudus. Sudah saya baca, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, yang kuberikan kepadamu hati yang taat. 27 rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan berpegang kepada peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. 29, aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyak, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. 30, aku juga memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladamu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Kalau saudara perhatikan ini, dua ayat yang kita baca pertama itu bicara tentang ketaatan. Dampak ketaatan itu Allah memelihara lalu memberi kelimpahan. Tetapi saudara lihat, penuh Roh Kudus itu harus taat. Hati yang baru itu hati yang tidak penuh dengan kekerasan hati. Keras tengkuk. Diomongin, masih saja demikian. Bukan begitu. Hati yang baru itu mudah bertobat, amin. Hati yang baru itu penuh dengan ketaatan. Orang ngomong, orang belajar taat. Nah, kita melihat, yang pertama kita melihat terjadi perubahan yang luar biasa karena taat. Orang yang penuh Roh Kudus pun pasti penuh dengan ketaatan. Nah, kita lihat hal yang berikut. Mereka berkumpul bersama-sama, yang pertama mereka taat. Lalu yang kedua, Alkitab bicara tentang mereka itu sehati. Sehati meminta.
Ya, mereka berkumpul dalam kesehatian karena mereka menanti-nanti janji Tuhan dengan penuh kesehatian. Saudara, kesehatian ini membangkitkan semangat. Saudara, kalau keluarga sehati, saya sudah katakan, kalau keluarga sehati, berkat pasti turun. Tuhan ajar 2 orang sepakat minta apapun juga. Belajar sehati. Ya, kita belajar sehati. Saudara, memang sehati itu sulit. Sehati itu sulit. Tetapi kalau kita sudah penuh dengan Roh Kudus, belajar. Orang tidak bisa sehati sederhana. Mengapa saya tidak bisa sehati? Mengapa saya tidak bisa sehati sama orang lain? Karena saya belum bertobat. Kan sederhana aja. Mengapa saya tidak bisa sehati sama orang lain? Yang pertama, saya tidak bisa belum bertobat. Yang kedua, mengapa saya tidak bisa sehati sama orang lain? Karena ego saya lebih tinggi. Ya, karena saya punya ego yang terlalu tinggi. Sehingga saya mau mencari kepentingan saya sendiri, saya mau cari saya dihormati, saya mau cari saya lebih dari orang, supaya orang bisa berkata saya lebih lebih punya kasih, lebih punya kemurahan, lebih punya kehebatan. Saya. Ya kita nggak bisa sehati. Karena sehati, kalau kita mau sehati, kita harus menganggap yang lain lebih utama dari diri kita. Amin. Baru kita bisa sehati. Sehati kita harus menaruh Kristus di depan. Lalu kita mulai. Yang terutama, kita harus memikirkan orang lain lebih utama dari saya. Jangan anggap diri kita. Baru kita bisa sehati sama orang. Saudara ketemu sama orang songong, saudara bisa berteman sama dia enggak? Mungkin berteman dalam jangka singkat. Tetapi selanjutnya, saudara tidak akan bisa berteman dengan dia. Mengapa? Karena sehati itu butuh saling memberi. Amin, saling mengisi. Orang kalau sehati itu butuh saling mengisi. Kita bisa sama-sama. Kalau kita bisa melihat dia lebih, dia utama. Jadi ego kita tekan. Keinginan hati kita tekan. Kita persilakan dia duluan. Ya, lama-lama kita menjadi sehati, saudara. Nah, di dalam kehidupan berjemaat saya mau katakan, kesehatian itu kunci dari keberhasilan. Dalam gereja kesehatian itu kunci dari keberhasilan. Kalau kita terpecah-pecah, tercerai-berai, kita tidak bisa sehati, maka kuasa Tuhan tidak akan bekerja dalam diri, dalam gereja Tuhan. Ya, kuasa Tuhan tidak akan bekerja dalam gerejanya kalau kita sendiri terpecah-pecah. Maka Tuhan sudah berkata kalau kita tercerai-berai, terpecah-pecah, maka kita tidak mungkin bisa meraih hal-hal yang lebih. Saudara belajar. Saya mau katakan kalau saudara melihat gereja Tuhan, saudara kasihan sama gereja, saudara belajar. Belajar sehati sama orang. Ya mungkin dia bodoh memberi ide, tapi saudara belajar sehati. Biasa kita suka tampil lebih pintar. Sebenarnya saya mau katakan dalam gereja itu Tuhan enggak cari orang yang pintar. Cari yang mau. Jangan bilang pintar, karena kepintaran Tuhan yang berikan. Amin. Amin. Tuhan mengaruniakan kepintaran kepada Daniel 7 kali. Karena Daniel itu adalah orang yang taat. Ya, orang yang cinta Tuhan. Orang yang bersepakat atau sehati dengan teman-temannya. Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka sehati, bertekad tidak akan menajiskan diri mereka dengan jamuan raja. Sehati. Tuhan mendatangkan kepintaran. Karena Tuhan melihat hati. Pintar dibutuhkan.
Gereja membutuhkan orang pintar. Tetapi bukan itu yang terpenting. Yang paling penting, orang yang dibutuhkan oleh gereja itu orang yang mau. Kalau pintar nggak mau, ogah-ogahan pun percuma, saudara. Dulu saya punya teman namanya Edo. Edo Kondologi atau Kondolangi. Lupa saya. Waktu 99, 2000 itu saya teman baik sama dia. Gereja kita susah. Saya mau undang dia nyanyi. Waktu zaman itu minimal 1 juta. Jadi saya teman sama dia, percuma saja. Kenapa percuma? Nggak bisa mendatangkan dia datang gereja. Kalau saya punya teman, saudara nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Ya, Pak Maxon nggak pernah undang dia datang di sini. Kenapa saya nggak bisa undang dia? Ya saudara juga kolektornya kecil, kita nggak mampu undang dia datang. Jadi artinya percuma. Iya kan? Punya teman pintar begitu, nyanyi pintar begitu juga percuma. Iya kan? Mau pintar kayak apa juga percuma kalau tidak bisa dimanfaatkan untuk pelayanan. Jadi, ya yang penting punya, ya yang penting yang bisa melayani aja lah. Yang kurang-kurang dari Edo, aha aja lah. Yang kurang-kurang dari Edo, pakai aja sih aha. Ya kan? Jadi saya mau katakan, yang penting mau. Kalau mau ya susah. Ya kan di gereja pun demikian, yang penting mau. Bukan pintar. Pintar dibutuhkan, tetapi kalau pintar nggak mau. Ya kan nggak mau gimana? Saudara mau, dia nggak mau. Saudara pintar, tapi dia nggak mau gimana? Jadi yang penting saya mau katakan dia mau. Tuhan cari orang yang mau. Karena orang yang mau itu, dia adalah salah satu orang yang taat. Bu, nanti melayani ya Bu ya. Oh ya terima kasih puji Tuhan Pak. Saya udah rindu lama pingin melayani. Datang. Datang 7:30 ya Bu ya? Iya, datang jam 7. Karena mau. Melayani, aduh saya nggak sempat. Tapi kamu harus melayani. Oh iya deh, saya melayani. Datang jam 8:15. Biasanya tipikan begitu-begitu. Tersinggung, orang tersinggung lagi. Tapi kenyataan begitu. Saya ngomong kenyataan. Hati yang taat, yang mau itu pasti melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan. Amin. Karena kita ingat kita udah penuh Roh Kudus. Roh Kudus itu membuat hati kita hati yang baru. Hati yang baru itu hati yang bebas dari kekerasan. Kekerasan hati, keras tengkuk itu. Tuhan memberi kita hati yang penuh dengan ketaatan. Hal yang ketiga. Yang ketiga, kita melihat supaya kita mengalami lawatan yang merubah hidup kita. Yang ketiga yaitu doa. Doa. Ya, doa. Doa itu merubah segala-gala, saudara. Ya. Kita lihat bahwa doa bersama-sama, ya. Saudara perhatikan mereka berdoa, mereka mengalami lawatan Allah. Doa bukan kita merubah kehendak Allah, tetapi doa kita mendatangkan kehendak Allah di muka bumi ini. Amin. Saya tidak bisa berdoa supaya yang saya jagokan Jokowi jadi presiden. Gak bisa, saudara. Kalau Tuhan sudah tetapkan Prabowo, tetap Prabowo saja. Saudara, doa jungkir-jungkir pun gak bisa. Doa hanya mendatangkan kehendak Allah, supaya kita mengerti kehendak Allah. Semua itu kedaulatan Tuhan. Harus ingat itu. Doa itu kedaulatan Tuhan. Kita hanya mau mendatangkan kehendaknya di muka bumi ini.
kita berdoa. Ada memang hal-hal yang istimewa. Tuhan bisa merubah. Ada hal istimewa. Itu secara khusus-khusus. Tetapi umum, saya bicara umum. Umum itu Allah selalu berdaulat. Tuhan berdaulat. Tidak bisa kita gugat kedaulatan Tuhan. Dikatakan kalau dia sudah mengangkat, tidak dapat yang menurunkan. Kalau dia sudah buka, tidak ada yang bisa menutup. Ya kan? Kalau Tuhan sudah berkata demikian, itu sudah. Kita berdoa supaya kita mengerti kehendak Allah. Dan biarlah kerajaannya turun. Atau kehendakmu menjadi kehendak kita. Nah doa, kita harus belajar berdoa. Saya selalu berkata, ya, gereja kita sudah mulai hilang kendali. Gereja kita hilang kendali, saudara. Saya berani katakan begitu, ya memang betul. Kalau saudara tersinggung, ya saudara bertobat. Peraturan gereja kita. Peraturan gereja kita. Buku hijau. Bukunya buku biru atau buku hijau. Orang-orang lama, pelayan Tuhan lama punya buku hijau itu. Salah satu poin. Seorang pelayan Tuhan wajib berdoa 1 jam setiap hari. Seorang pelayan Tuhan wajib mengikut doa setiap doa di gereja. Praibadah itu ditulis satu-satu. Tetapi kita hilang kontrol, saudara. Setelah hilang kontrol, kita saling tuding-menuding. Karena gembala khotbahnya kayak begitu sih, jadi jemaat nggak datang. Yang mendatangkan orang itu bukan soal khotbah. Yang mendatangkan orang itu Tuhan. Amin. Mendatangkan orang itu Tuhan, saudara. Bukan khotbah. Bisa saja mendatangkan orang karena khotbah, bisa. Tetapi kita harus percaya Tuhan yang mendatangkan orang. Kalau bukan Bapa yang menarik, orang itu tidak mungkin datang kepadaku, kata Yesus. Iya kan? Coba kita belajar mulai rubah diri kita, belajar menjadi orang yang setia berdoa. Amin. Kalau saya tanya, apakah kita di rumah sudah menjadi kewajiban kita berdoa 1 jam 1 hari? Karena saya cukup makan, cukup pakai, usaha biasa, lancar, keluarga baik-baik, anak sekolah baik. Saya tidak perlu berdoa. Berdoa bukan untukku. Untukku. Kalau untukku, itu minta-minta. Tetapi berdoa harus untuk kerajaannya di muka bumi ini. Amin. Jadi konsep betul, kita bisa melakukan yang benar. Konsep salah, melakukan yang salah. Sehingga kita dipuaskan dengan ego kita sendiri. Oh iya puas. Saya berdoa puas ya. Sudah lega, sudah lepas. Datang kepada Tuhan pun kayak orang hebat di hadapan Tuhan. Saudara, datang kepada Tuhan saya kasih tahu. Kita harus lihat diri kita semut. Enggak ada arti di hadapan Tuhan. Jangan kita diri kita, wah kita perintah-perintah Tuhan. Tuhan berkati karena engkau telah berjanji. Berkatiku karena engkau telah berjanji. Aku akan naik. Aku naik. Tuhan naik. Naik ke sorga. Bukan begitu. Kita harus menempatkan posisi kita. Semua ini adalah anugerah. Aku debu di hadapan Tuhan. Tidak berarti. Tetapi sekarang Tuhan memperlihatkan kasih karunia kepadaku. Maka aku tersungkur di bawah kakinya sambil mengucap syukur. Itu baru betul pandangan kita dalam doa. Ya kan? Sehingga kita tidak mengatur-ngatur posisi Tuhan. Nanti kita berkata, memang Tuhan, kalau engkau tidak bisa atur, aku naik gantimu di sorga untuk mengatur. Kan begitu. Orang Kristen kan sekarang mau begitu. Saya atur deh, Tuhan gak bisa atur. Tuhan akan memerintahkan harta dari timur, barat, utara, selatan. Masuk dalam ribaan kita. Kita akan berlimpah-limpah. Kan amin janji Tuhan. Amin. Tetapi ada tetapinya. Kita harus belajar hidup sama seperti Kristus. Supaya harta itu datang. Bukan kita tergila-gila karena harta kita lupa kepada Tuhan. Kan begitu. Ya kan orang banyak waktu masih susah cari Tuhan. Kalau sudah senang lupa Tuhan. Susah lagi cari Tuhan. Langganan.
Nongol. Halo, Pak Maxon? Iya, pasti susah. Enggak lihat bulu matanya, pergi menghilang. Pasti udah senang, banyak duit. Nanti susah lagi cari. Dia pikir saya ini dukun kali, Joko Bodo kali. Orang tidak demikian, saudara. Belajar hidup dengan doa. Supaya kita mengerti kehendak Allah di muka bumi ini. Belajar berdoa, saudara. Saya tidak pernah bicara kepada saudara, lalu saya itu tidak melakukan. Berdoa. Tiap hari saya bangun berdoa. Jam 4 saya sudah bangun. Kadang-kadang jam 3 saya sudah bangun berdoa. Wajib. Tidak bisa saya tidak berdoa. Pasti saya berdoa. Saya nggak mau berdoa. Kadang-kadang nggak mau berdoa. Mata nggak bisa pejam, nggak bisa tidur. Tetapi melek. Karena sudah remote saya di sini udah diputar sama Tuhan. Udah di setel dari dulu. Jadi saya nggak bisa. Kaget bangun, seger. Langsung mau berdoa. Tidur, paksa-paksa nggak bisa tidur. Mesti minum obat tidur baru ketiduran. Kalau nggak bisa bangun aja gitu. Nah, terpaksa mesti berlutut. Lalu berdoa karena udah terbiasa. Apalagi ada persoalan beban yang berat. Kadang-kadang Tuhan jadi gembala itu tidak sederhana Tuhan. Orang pikir tidak. Banyak hal yang kita mesti nangis di hadapan Tuhan. Kadang-kadang begitu kaget bangun tengah malam kaget. Kita ingin persoalan gak bisa tidur. Terpaksa mesti berdoa. Makanya saya maklumin. Kalau Tuhan berkata bahwa orang yang tidak tunduk kepada pemimpin itu perjalanan tidak beruntung. Ya. Ibrani 13 ayat 17. Kenapa demikian? Karena memang mereka membuat sakit atau mereka membuat beban yang seharusnya tidak boleh dipikul. Amin? Ya kan? Seharusnya tidak boleh dipikul karena beban itu membuat terbeban, terpikul. Seharusnya kan nggak usah dipikul beban itu. Beban itu berdoa, Tuhan, kapan Tuhan, supaya Engkau wujud kasih sayang-Mu kepada orang-orang di gereja. Kita berdoa buat setiap-tiap orang, tatkala berdiri di mimbar, lihat dari muka ke belakang kan kelihatan tuh. Yang suka duduk di belakang pun kalau lagi doa saya ingat, yang suka duduk di belakang siapa. Satu-satu kita melihat, kita berdoa satu-satu. Kan saya udah bilang, berdoa kan gampang. Berdoa untuk Alex, ingat mamanya Alex, papanya Alex. Orang tua Alex, papanya udah nggak ada. Saudara-saudara masih ada. Ingat lagi dia punya istri, namanya si Lingling. Berdoa buat Lingling. Dia punya anak, namanya Kay, berdoa untuk Kay. Tapi Kay itu punya oma, namanya Mariani. Berdoa buat Mariani. Mariani punya anak. Anaknya nama Jimmy, nama Yus, Agus. Berdoa untuk mereka. Ingat, si Yus sudah kawin. Doa lagi kan jadi panjang. Panjang kan? Begitu cara berdoa supaya lama. Jangan berdoa Tuhan secara kalau nanti kalau berdoa untuk Jokowi, kita berdoa buat Jokowi biar semangat, dia biar bangsa Indonesia takut sama itu. Itu nggak penting bagi saya. Mau jadi Jokowi, jadi presiden, Prabowo jadi presiden sama aja. Maxon Million tetap gembala misi kasih. Belum tentu kalau Jokowi menang, bendahara bilang, Pak, Jokowi menang, PK tambah. Kagak. Nggak bilang begitu. Menang juga sama, kalah juga sama. Tugas kita berdoa. Supaya Tuhan menaruh hati yang bijaksana, hati yang adil kepada pemimpin yang baru. Jangan begitu. Ini nih, kalau nggak pakai di sini nih suka melempong lah. Kalau nggak pakai di sini kan ngomongnya suka lari-lari. Jangan kayak ada jemaat, bukan jemaat bekas jemaat, tinggal tiap hari kirim saya jahatnya Prabowo. Tidak tiap hari, tanpa jahatnya Prabowo. Di BBM Prabowo itu kerusuhan Mei. Saya pikir orang ini ngesalin juga ya. Saya suruh aja. Dia bilang katanya, dia terakhir kirim, Jokowi dilindungi oleh Tuhan. Saya pikir, hebat juga nih. Ini orang kok tiap hari mau ngapain? Mungkin dia pikir, saya begitu lalu saya ngomong, pilih Jokowi. Lalu saya tanya dia, Tuhan yang mana? Jokowi dilindungi oleh Tuhan yang mana?
Kalau orang Kristen udah jelas Tuhan Yesus. Kalau dia bukan Kristen, Tuhan yang mana? Udah kesel tuh Tuhan yang mana. Saya bilang, buka Alkitab, baca Matius 7 ayat 1 sampai 5. Sejak itu nggak balik-balik lagi, nggak SMS lagi. Saya bersyukur udah nggak SMS. Ya kan? Tuhan sendiri sudah ajar. Jangan kita menghakimi, supaya jangan kita dihakimi. Itu kan inti dari Matius 7 ayat 1 sampai 5 itu kan begitu. Jangan kamu suka menghakimi, supaya jangan kamu dihakimi. Keluar dulu selumbar di mata, balok di matamu. Jangan suka melihat selumbar di mata orang. Keluar dulu balok di mata sendiri. Apakah kita sudah benar? Kita lebih benar dari Prabowo. Lalu kita jelek-jelek dia tiap hari. Sama aja. SBY suka dijelekin sama orang Kristen. Aduh, saudara nggak tahu menjelek pimpinan itu terhukum. SBY bukan sendiri mengangkat dirinya. Karena tidak ada pemimpin yang tidak diangkat oleh Tuhan. Kalau dia salah, nanti Tuhan adili dia. Amin. Amin. Tetapi kita biarkan dia bekerja sampai selesai. Kita tidak punya hak kecuali kita DPR. Kita itu DPR yang punya hak bicara, lalu kita bicara tentang. Kalau kita ngomong kan orang nggak pernah tanggapin. Paling kita mencemarkan dia di hadapan orang. Tambah dosa kita. Lebih baik kita berterima kasihlah. SBY sudah memimpin bangsa kita sehingga kita ibadah sudah tenang. Ya kan? Jangan ngancam-ngancam. Wah, kalau Prabowo jadi, orang gereja susah. FPI mendukung Prabowo. Mau ngapain pusing-pusing? Dari dulu juga FPI aja kita aman-aman aja. Ya kan? Kalau enggak Tuhan berkehendak, kalau bukan Tuhan yang berkata ganjang dia, enggak mungkin orang bisa ganjang dia. Amin. Kalau bukan Tuhan enggak bisa, kalau Tuhan bilang aku sudah mendirikan, tidak ada yang bisa merontokkan, merubuhkan. Pegang itu. Kalau Tuhan sudah mengizinkan misi kasih harus mengalami aniaya, ya kita terima. Amin. Tuhan Yesus bilang kalau kamu ditolak satu desa, pindah di desa yang lain. Kalau memang kita diganjang di 4E, kita pindah ke 4A. Diganjang 4A, kita pindah di 4R. Diganjang, kita pindah-pindah aja. Kan Tuhan ajar begitu. Ya diganjang-ganjang terus, kita pulang semua ke Ambon. Kan selesai. Kenapa pikir susah-susah? Ya kan? Pikir yang mana Tuhan ajarkan. Nah, kita lihat bahwa doa secara bersama-sama supaya kita tahu kehendak Allah. Gereja sudah menetapkan jam-jam doa. Saudara datang berdoa. Sekarang ini gereja kita sudah mulai berdoa. Siang sudah ada doa siang, Ibu Yeyen. Pak Alex sudah bikin doa siang. Karena waktu kita hamba Tuhan sini, saya langsung bilang, kamu atur supaya gereja harus ada doa. Lalu dia mulai dengan doa siang. Nanti sebentar lagi kita buat terus sampai gereja berdoa. Karena tanpa doa, kita tidak akan menerima lawatan Allah. Jangan ngomong apa-apa kalau kita tidak mau berdoa. Karena kunci keberhasilan gereja hanya satu, yaitu doa. Kalau sudah ada doa, pasti ada duit. Kalau sudah ada duit, pasti ada daya, ada tenaga. Kalau punya duit, siapapun kita bisa bayar, kita bisa sewa. Amin. Tapi kalau nggak punya duit, harus banyak berdoa. Kalau banyak doa, pasti banyak duitnya. Jadi kan kita jadi pusing-pusing, mau berubah doa. Amin. Saya ajak jemaat supaya berdoa. Jangan kita cuma slogan saja, tetapi belajar untuk berdoa. Di rumah berdoa, terus berdoa. Nah kita melihat inilah. Ya, 3 hal inilah yang mendatangkan perkara yang luar biasa. Yang bodoh menjadi pintar, yang penakut menjadi berani. Gereja mulai masuk di dalam dimensi yang baru. Sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Dan 3.000 orang itu menyebar seluruh dunia. Mereka menyebar ke Eropa, ke Asia kecil, ke Eropa. Menyebar sampai Injil masuk ke Indonesia. Semua karena bermula dari loteng Yerusalem. Bisa terjadi demikian karena mereka adalah orang yang taat. Mereka sehati, mereka doa bersama-sama. Tuhan memberkati kita sekalian. Tundukkan kepala kita datang kepada Dia.